Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sudi Syafiatul Khairiyah dari IAIN Kudus yang akan menjelaskan materi hari ini tentang macam-macam puasa. Sebelum masuk pada materi hari ini, kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, masuk semua ya, alhamdulillah kalau masuk semua, jadi bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini semua. Nah, selanjutnya yaitu pada materi hari ini kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Sebelumnya, apa itu yang dinamakan puasa? Ada yang tahu? Ya, puasa adalah secara bahasa itu menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang macam-macam puasa. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa itu macam-macam puasa? Ya, semua macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu puasa wajib, terus kedua puasa sunnah, ketiga puasa makruh, dan yang terakhir puasa haram. Puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Terus selanjutnya puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang lebih baik untuk ditinggalkan. Yang terakhir yaitu puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilaksanakan dia akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan malah mendapat pahala. Dan selanjutnya kita akan bahas dulu tentang yang wajib ya. Puasa wajib itu ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa Nadar, dan yang terakhir puasa kafarat. Ramadan terletak pada bulan ke-9 di tahun Hijriah. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan terhadap setiap muslim selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan, yaitu diantaranya yang pertama, bulan penuh berkah. Yang kedua, bulan penuh dengan rahmat dan ampunan. Selanjutnya, terdapat malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik atau lebih mulia dari 1000 bulan. Dan keistimewaan yang selanjutnya yaitu Al-Quran pertama kali diturunkan di salah satu malam pada bulan Ramadan tersebut. Terus selanjutnya puasa wajib yang kedua yaitu puasa nadar. Puasa nadar itu hukumnya wajib ya, kan termasuk dalam puasa wajib ya tadi. Nadar adalah menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib. Nah, itu semua yang sesuatu itu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib itu dikarenakan adanya suatu janji yang harus dilaksanakan. Jadi puasa nadar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan. Selanjutnya, puasa nadar terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu hal kebaikan tersebut. Selanjutnya, puasa wajib yang ketiga yaitu puasa kafarat. Kafarat berarti denda atau tebusan ya. Terus puasa kafarah itu hukumnya wajib karena puasa kafarah itu termasuk ke dalam
kriteria atau kategori puasa wajib. Terus puasa wajib adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan tertentu. Ini ada beberapa perkara yang diwajibkan untuk melakukan puasa kafarah, yaitu ada 5. Yang pertama, melanggar larangan haji. Yang kedua, melanggar sumpah atau janji. Yang ketiga, sumpah dihar. Yang keempat, pembunuhan tanpa disengaja. Dan yang terakhir yaitu berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan. Puasa kafarah karena melanggar larangan haji, berarti melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran ya. Terus dendanya itu berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila ia tidak mampu untuk menyembelih 1 ekor kambing atau domba tersebut, ia diwajibkan untuk membayar denda dengan melakukan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah kelahirannya. Terus perkara kedua yang mewajibkan untuk melakukan puasa kafarah yaitu melanggar sumpah atau janji. Dengan melakukan puasa 3 hari ketika tidak mampu melakukan puasa tersebut, ia harus memberi makan 10 orang miskin. Terus perkara yang ketiga yang mewajibkan puasa kafarat yaitu sumpah dihar. Ada yang tahu apa dihar itu? Dihar itu secara istilahnya itu seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Dan itu tidak boleh ya. Itu dilarang oleh agama Islam. Apabila ia ingin berdamai setelah sumpah dihar itu tadi, dia diwajibkan untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya, pembunuhan tanpa sengaja itu dendanya puasa kafarah selama 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir yaitu berhubungan badan pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu juga dendanya melakukan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu ada 8. Yang pertama puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua puasa Senin Kemis. Yang ketiga puasa Daud. Yang keempat yaitu puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah. Yang kelima puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam yaitu puasa pada bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa. Yang ketujuh, puasa nisfu Sya'ban di tengah-tengah bulan Sya'ban ya. Yang terakhir yaitu puasa tengah bulan pada bulan Qamariyah. Nah, puasa tengah bulan itu pada tengah-tengah bulan itu terletak pada tanggal 13, 14, dan 15. Selanjutnya yaitu pembahasan puasa haram. Tadi masih ingat apa yang dinamakan puasa haram ya? Yaitu puasa yang apabila dikerjakan dia mendapat dosa dan apabila ditinggalkan malah mendapat pahala. Nah, puasa yang diharamkan itu ada 6. Yang pertama puasa Idul Fitri, yang kedua puasa Idul Adha, yang ketiga puasa Tasyrik, yang keempat puasa Syak, hari Syak. Terus yang kelima puasa selamanya atau puasa dari. Yang terakhir yaitu
apabila haid atau nifas. Yang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu diharamkan puasa karena pada hari Idain itu merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang seharusnya umat Islam itu harus bergembira. Dan kemudian hari Tasyrik terletak pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Itu juga masih suasana Idul Adha, jadi masih diharamkan untuk puasa. Hari Syak adalah hari pada tanggal 30 Syakban. Kenapa hari Syak itu dilarang atau haram ya? Itu karena orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilalnya itu tidak terlihat. Yang selanjutnya puasa yang diharamkan yaitu puasa selamanya atau puasa dari. Puasa dari itu puasa yang setiap hari yang tidak ada jedanya sedikit pun gitu loh. Terakhir yaitu haid dan nifas. Kenapa haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk puasa? Pasti sudah tahu semua ya, karena itu dalam keadaan badannya itu tidak suci. Kemudian puasa makruh. Puasa makruh ini ada dua bentuk puasa ya. Yang pertama puasa pada hari Jumat, kecuali apabila puasa itu sebelumnya atau sesudahnya itu ada kaitannya. Maksudnya contohnya itu puasa Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu gitu. Dan kedua, puasa makruh yang kedua yaitu puasa sunnah pada paruh kedua bulan Syakban. Puasa ini mulai setelah tanggal 15 Syakban hingga akhir bulan Syakban. Namun bila puasa Syakban itu dilakukan pada sebulan penuh, justru merupakan puasa sunnah. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ya untuk semuanya. Tugas besok mencari keutamaan puasa-puasa sunnah ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan tentang zakat. Baik, mari kita akhiri pada pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.